Oke guys, kita sekarang menuju di areal antara wilayah Bun Bun Indah sama Bun Bun Alas untuk melihat gerombolan gajah. Nah, ini dia medan jalan yang harus kita tempuh. Gajah liar, gerombolan gajah liar ini selama ini meresahkan masyarakat perkebunan, warga sekitar. Ini kita lihat bagaimana. Ini dia wilayahnya. Gerombolan hewan gajah ini, masyarakat di sini menyebutnya dengan binatang besar. Sekarang masyarakat dihantui dengan gerombolan gajah ini karena seringkali merusak tanaman warga, mana warga setempat ini mayoritas berpenghasilan dari hasil bumi atau hasil perkebunan mereka. Ini ada jalannya, kita menuju ke sana ya. Ini dia, kita keluar masuk hutan ya, lewat dari perkebunan masyarakat. Tapi kita tidak boleh terlalu berisik karena akan berbahaya apabila kita mengageti gerombolan gajah ini. Yang menurut informasinya, gerombolan binatang besar ini sekarang berada sekitar 5 atau 4 km dari pemukiman warga. Dan sekarang gerombolan gajah ini telah merusak pipa atau memecahkan pipa aliran sungai ke pemukiman masyarakat. Ini dia jalan yang harus kita lewati. Nanti kita akan jalan kaki lagi. Ini dia kondisinya. Saksikan terus bagaimana kita bisa bertemu dengan hewan liar ini ya. Kita sekarang ada berempat dengan menggunakan 2 sepeda motor. Ini dia. Nah ini dia, di sekitar jalan ini sudah banyak kotorannya yang terlihat. Nah ini dia sisa-sisa yang udah dimakan, yang dimakan gajah tadi ini. Nah harus kita singkirkan dulu. Dan ini adalah kotorannya guys. Ini kotorannya. Berarti ini yang dia makan. Ini yang dia makan. Pinang sama petai. Petai ini juga bisa. Ini dia yang makan ini. Ini petai ini dia makan. Ini. Sampai di sini jejaknya nih, Bang. Dia luar masuk. Oh, berarti dia keluar masuk dari hutan. Ini dia guys. Ini hutannya nih, Bang. Oh, berarti kita jalan lewat sini. Ya, sini pun juga bisa. Itu juga yang di kemarin ini, yang dimakannya ada. Saksikan terus. Ini yang dimakannya ini, Bang. Oh, berarti yang dia makan bambu. Bambu runcing, ya kan? Wah. Ini kapaknya, ini tadi malam ini, Bang. Oh, ini yang dia makan tadi malam. Ya. Berarti hanya sekitar 1 km atau 2 km dari pemukiman warga. Ini dia. Ini kan? Nah, ini kotorannya guys. Itu kotorannya pun tuh. Memang yang dimakannya ini, sambilan ini, pohon pinang ini. Oh. Terus apa dia tuh, Bang? Ini guys, ini masih merupakan di lokasi perkebunan masyarakat. Ini namanya semak belukar. Semak belukar. Di lokasi semak belukar. Iya, mari ya. Oke. Kita tidak boleh ribut Bang ya berarti ya. Kita harus pelan-pelan guys. Ini dia lokasinya tadi malam, posisinya gerombolan binatang besar tadi berada di sini tadi malam. Ini kapaknya, itu kotorannya. Itu. Nah, ini tumpukan kotorannya. Ini guys. Menurut daripada bapak ini tadi malam posisinya di sini. Bambu runcing itu yang dimakannya kan ada dipatahkan dengan bambu runcing, bambu yang muda. Ya, yang muda itu yang dapatkan kan.
Ini yang dia makan. Putar di arah sana tadi bang kan, masuk ke sana lagi dia. Jadi orang ini berpencar bang. Oh. 8 ekor ini dia berpencar. Berarti semua ada 8 ekor. Ada 8 ekor. Di sini. 8 ekor guys. Jejaknya, Bang, ini jejaknya. Berarti yang merusak pipa Dia juga. gerombolan ini bang ya. Ya. Jadi di sinilah bang hutannya masih ada karena orang ini yang membersih lahan ini, ya kan? Ini bang, ini apa tadi? Tempat mainnya ini. Sana gitu. Oh. Butakannya. Ini yang dia patahkan guys. Nih. Ini Sambilan apa nih? Foto kan kita pun terus ini sama bang ini. berarti yang punya kebun sekarang tidak berani kemari bang. Yang punya kebun Tengku Jaini ini. Berarti Yang lembah posisinya tidak berani kemari karena. Dia berani karena posisinya lagi dijual kan. Oh. Aliar kita ini bang ya kan. Aliar kita ini dia sebenarnya memang ini areal mainnya bang. Area Zonanya. Zonanya, oh. Makanya ini Berarti habitatnya memang di sini. habitatnya, Bang. Bukan karena Ini dia ada. tadi. Sebelum kita Oh. datang kemari, dia udah duluan di sini dia. Oh. Ini yang dimakan bang ininya. Kulitnya kan. Ini pohon apa bang? Ini Coklat. batal coklat ini. Oh, Coklat. Karena Bisa, ini yang dimakannya ini kulitnya yang dikupas, ya kan? Kulitnya yang dikupas. Oh berarti kulit coklat ini yang dia Ya, makan. yang dia makan. Jadi bang, Yes. Rusak Ini. semua. ini jejaknya bang. Ya, mana jejaknya? Ini tempat drongnya. Kalau bahasa apa drongnya tempat istirahat ya bang. Oh ini dia tempat istirahat gerombolan ini. Wah, Drongnya ini. ini dia guys, saksikan Yang ya. tadi malam nih bang ya. Ini berarti tadi malam diperkirakan di sini semua bang ya? Ya, itu tempat mandinya bang. Dipocok terusnya. Oh. Dia tuh bukan mandi, dia ini berkubang. Lain, Oh, cara dia mandi lain, cara dia berkubang lain, cara dia minum lain. Ini ada anaknya nih bang. oh berarti dari jejaknya ini anaknya nih. Ada Bang? anaknya bang, ada anaknya. Bang, mari ini apanya? Oh berarti dari gerombolan binatang besar ini ada anaknya Inilah, nih. bang, tempat mandinya kan. Wah ini tepat. Itu pohon apa tadi? Pinang. Kalau sebentar lagi jam 5 dia tuh turun. Makanya kita jangan apa kali. Dia tahu itu. Nanti ada bilangan nanti, peng katanya nanti. Berarti kalau udah ada kode kita harus pergi. Harus kita wanti-wanti gitu. Ini bang, tempat dia mandi. Ini tadi dia mandi nih bang. Bang, Nah, ini ini dia. barusan dia berangkat ini. Coba abang lihat ini kan, pocokkan dia nih. Ini barusan mandi ya kan? Kan abang lihat tuh. Itu ke arah ke sana dia. Inilah hutan apa tadi? Hutan rimba nih bang. Yang agak ke sana tadi hutan rimba dia. Nah, terus dia nih bang ke arah sana terus kan putar ke hutan sana. Kalau udah sore dia turun minum kemari, melumpur kemari dia. Nah, karena pinang ini yang dimakannya ini apa namanya bang? Yang kecilnya apa? Utoknya itu babi itu. Itu babi. Ini udah jelas positif. Jadi yang makan lagi ini lagi bang. Mari ya bang. Abang Jelas. nah, semalam lah maunya bilang abang dia. Ini dia jejaknya guys, jejak kaki ini. Di tempat kotorannya bang ya. Oh. Nah ini pohon yang dia tumbangkan lagi. Karena memang di sini tempat dia istirahat kalau malam bang ya. Ya kalau malam dia turun ke bawah dia mari. Artinya minum. posisinya sekarang posisi berada di atas gunung. Di atas gunung ini deh. Tapi masih kebun warga juga bang ya. Karena kebun warga memang dia kebun warga ini cuman yang pertama dulu sebenarnya Sawali hari inilah yang dulu ini areal mainnya ini. Dia ini kira-kira kan berapa sekitar pun gitu. 100 hektar ini lahannya untuk apa dia aja. Kalau di sana kita tadi kalau nggak ada bisa naik mobil juga kita itu bang. Nah, ini udah posisinya ya. Ini arah kemari dia besar sampai ke sana. Kalau ke situ kita nanti berisiko juga kita bang ya. Nggak usah kita ke situ ya. Jadi, karena ini yang belum kita foto tadi. Abang udah foto ini.
Nah, ini Karena dia. sawar kita ini bang, ini gesekannya ini. Oh, berarti dari gesekannya ini Gesekan dari atasnya ke panjangnya dia bang, ketinggian dia ya. ketinggiannya. Berarti tinggi posisi badannya di situ, Bang. Oh, Ya? di situ dia. Inilah posisinya nih. Oh, jelas ya. Bang. Ah. Karena lu itu yang kena lumpur, Bang, Ya, ya ya, posisinya. yang kena lumpur inilah dia posisinya. Di sana juga ada dia nanti dikatakan ini ya kan. Abang lihatlah kemarin ini apanya dia. Berarti tingginya sekitar 2,5 meter. 2,5 meter, Bang ya. Berarti Lebih. Kira-kira berapa ton itu bang? Wah, kalau ton. Dia hampir menjelang antara 8 dan 7 ton dia. 7 ton itu yang paling besar berarti, Bang ya. Yang besar ya. Yang kita pasang JPS solarnya dari FSK dia dari FKL. Itu JPS solar itu yang nomor 3 yang paling besar. Kan ada JPS solar itu baru. Iya. Oh. Itulah nomor 3 yang nomor 3 yang paling besar. Yang besar lain lagi dia. Berarti ini bukan yang paling besar, Bang. Ada Bukan. yang lain lagi. Hah? Ada yang lain lagi berarti. Ada yang lain lagi. Ini diperkirakan dia sekitar 5 ton. Yang paling apa sampai 8 ton ya, Bang. Ukuran ketinggian dia. Ya, mari kita sini. Ini dia. Guys. Berarti ketinggiannya mencapai 2,5 meter atau sampai 3 meter dilihat dari kubangan gesekan di pohon kayu. Karena habis mandi dia berarti dia menggesekkan badannya ke pohon kayu itu, Bang ya. Guys. Kita lihat terus jejak-jejaknya yang lebih detail. Ini dia. Berarti dia turun dari sana kira-kira tidur di sini jam berapa nih, Bang? Kalau dia tidur di sini orang ini nggak tidur, Bang. Cuman dia Istirahat di sini. Siang hari dia istirahat kira-kira kalau dia malam dia mau turun dia jam 5. Jam 5 turun jam 5, kemari. 6, 7, 8, 9 orang itu makan terus sampai jam 5 pagi. Jam 5 pagi makan lagi. Kalau orang ini panas hari nggak tahan. Naik lagi ke atas kira-kira jam 9 dah naik ke atas itu istirahat dia. Istirahat golek kalau apa-apa bercanda dia gitu dia. Kalau mau turun inilah hanya mau minum dia nanti kan mau mandi dia lagi. Tempat dia minum lain, Bang, tempat dia berkubang lain lagi. Oh, berarti Ini gerombolan tempat ini dia berkubang. sekitar berapa jam dia di sini tuh? Kalau ini sekitar berjam-jamnya kita kurang tahu, Bang. Karena yang 3 yang ada satu yang jahat itu. Itu ngeri kita. Itu mau dia ngejar. Karena dia tuh udah trauma. Yang dulu dipasang becun kan, pasang gitu dia. Pasang sama masak Nah, becun daripada sering juga, dikaget-kageti gitu, Bang. Lari kita nanti, keamanan kita nanti karena sawah ini berbeda dengan itu. Berarti posisi sekarang, Bang, gerombolan ini diperkirakan berapa kilo dari sini, Bang? Sekarang posisinya nih, Bang. Posisi ini kira-kira 400 enggak kilonya nih, Bang. Kira-kira 500 meter dari sini, enggak. Dari tempat kita ini Dari tempat kita itu dia. ke atas gunung. Ke atas lokasinya apa Lokasi. gunung dia. Nah, karena itu dia menunjukkan dia kalau dia kilo enggak ada lagi kilo, Bang. Enggak ada ya. Dia Hitungan berarti dari sini, dari lokasi kita ini sekitar dengan lokasi 500 mereka. meter dia udah. Kalau sempat jumpa sama pawang kita tadi memang enak ini. Bisa ke lokasi terus, Bang. Jadi dia ini istilahnya buka salam dulu sama rantau di sini kan, buka bakar kemian lagi dipaksa kita. Tapi kalau posisi sekarang kalau kita ke sana terlalu beresiko, Bang. Berisiko, Bang, jangan, Bang, kita berisiko nanti karena kita kalau kapan nanti Abang datang kemari bisa kita tidur sini nanti ya kan, bisa kita ikuti dia. Oke, kita lihat jejak-jejaknya, Bang. Lebih lama kan gitu, Bang ya. Ya, biar itu lebih lama, biar enak kita ya kan. Karena mengingat dan minimal terlalu berisiko, untuk sementara kita lihat dulu jejak-jejaknya. Tapi banyak sekali kotorannya, Bang ya. Banyak, Bang. Dan masih kotorannya masih basah. Iya. Artinya baru tadi malam. Ini dia bagian dari kotorannya. Nah, ini dia kotorannya. Nah. Kita harus lewat semak-semak. Ya. Kondisinya
Nah, ini adalah jalan ke kebun masyarakat, dan kalau malam disinilah gerombolan gajah ini istirahat. Ini kotorannya jelas. Nah, ini ya. Ini sisa-sisa makanan dari gerombolan gajah ini. Ini salah satu jejak tadi malam. Jejak gerombolan ini. Nah, ini adalah jalan menuju base perkebunan masyarakat. Banyak masyarakat yang untuk sementara ini tidak berani naik ke kebun. Kita ikuti terus. Itu lagi. Oh, ini tanaman masyarakat tadi coklat sama pinang masih dirusak. Berarti kayu ini tumbang juga karena gesekan badannya mungkin Bang ya? Ya, enggak. Karena ada lumpur di sini. Aneh-aneh itu, Bang. Memang penyakit. Ya. Itu penyakit. Ini Bang, jejaknya kok sendiri. salah satu kode bahwa masyarakat tidak boleh lewat. Ya. Ada silang di pohon itu ya, itu sandi untuk masyarakat sekitar di sini bahwa tidak boleh untuk sementara ini demi keamanan tidak boleh memasuki area ini. Nah, ini kotorannya masih basah ya. Artinya mereka masih baru kemari. Jalan melintasnya selalu nih. Nah, jalan lintasnya, jejaknya jelas ya. Ada kotoran gajah di mana-mana. Ini ya. Ini lagi setiap pohon bambu mesti dirusak, artinya dimakan. Oh, puncuknya dimakannya tuh. Iya, kelintasan lainnya nih, Pak. Lintasannya setiap hari ya. Ini yang apa tadi yang kupas tadi ini lagi dia. Ya. Setiap hari lewat ini. Dalam. Ini dia tanaman coklat warga, yang dimakan itu kulitnya. Dipatahkan, yang dimakan itu kulit daripada tanaman kakao ini atau coklat. Ini dia. Kita ikuti terus guys. Zona ya sini, Bang. Mudah-mudahan bisa ketemu. Tempatnya. Sampai Singlit sana. Kampung Baru sana. Kalau udah orang tuh mau panen, Bang, kita bisa ke Singlit, bisa kita foto selfie sama orang itu. Kalau sudah panen. Ya, kalau udah panen daerah Singlit sana dia rata, sekitar 500 hektar ada dia rata. Kita dari atas puncak, dari bukit, kita bisa foto selfie dia, Bang. Orang tuh berada di sana, Oh, ada dari kelihatan bawah ya. sana. Ah, iya, bisa. Kalau dari sini ke Senggelit berapa kilo Bang? Itu belum terpastikan kita karena posisinya lagi di sini dia. Orang ini paling lama dia 1 bulan, paling lama dia 3 minggu, 2 minggu, berpindah-pindah tempat dia. Oh, berarti pindah-pindah, tapi Oh. tempatnya di situ-situ aja Di Bang situ ya? juga arealnya, ini arealnya Bang, ini areal mainnya ini. Berarti 2 minggu Oh. pindah, 1 Oh. bulan pindah, 2 Iya. bulan pindah. Iya. Itu makanya. Ayo kita apa? Oke. Udah lah tuh, udah ada kita geraknya. Iya. Jadi Bang, ini sampai ke sana tadi, dia 7 desa di Bang, di apanya, di jalannya ini. Berarti ini kita tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan perjalanan Bang, Iya, nggak bikin. karena faktor keselamatan atau Ya, karena hari pun dah mulai sore dia mau turun dia. terlalu Kalau dia mau beresiko. turun nanti seolah-olah dia itu kita mengganggu anaknya. Karena anaknya itu kan Ya, dilindungi ya Bang. yang dilindungi anak. Jadi takut kita dia beringas nanti. Kejarnya kita nanti. Oke guys, ini dia. Dengan alasan untuk keselamatan lebih baik kita mundur sementara ini. Karena kebetulan gerombolan gajah ini ada yang punya anak, baru beranak. Ini dia kotorannya guys. Dan menurut kebiasaannya sekarang tepat pukul 3:30 sore atau pukul 16 kurang 30, jam 4 atau 4:30 akan turun, atau jam 4 turun kemari karena ada anaknya yang kecil, sehingga dikhawatirkan akan
induknya akan beringas. Nah ini dia palang tadi guys. Ini kode agar jangan ada warga yang masuk. Ini dia kotorannya, kotorannya, dan jarak antara kotoran dengan kode hanya sekitar 1 meter. Nah, ini dia. Kita lihat guys. Disinilah lokasi bermalamnya gerombolan gajah-gajah ini. Nah, inilah lokasinya bermalam. Dan gajah tersebut akan naik ke hutan sekitar jarak 400 meter dari sini, mencari makan sekitar jam 10 pagi dan balik lagi nanti kemari setelah jam 4 sore sampai jam 10 pagi lagi. Begitulah selama 2 bulan atau 1 minggu atau 2 minggu dia akan berpindah nanti. Berarti wilayah-wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Wilayah Aceh, Kabupaten Aceh Tenggara, perbatasan dengan kita di Lawiala sana, perbatasan air Renun. Air Renun itu perbatasan kita dengan Dairi lagi bang. Kalau di sana udah Dairi dia. Kecamatan Dairi ya. Ya Dairi. Jadi kita Dairi. perbatasan kita dari sini Simpang Renun sampai ke perbulan sana dia. Airnya itu ya. Itu airnya dari Air jadi itu perbatasan. pemisah, Tapi gerombolan gajah ini tidak pernah keluar dari wilayah Kabupaten Aceh Tenggara ini ya bang. Artinya Iya, Bang, tidak pernah ke Dairi ya, Enggak selalu. pernah. Dia di sini rahmanya bang. Dia di sini mainnya kecamatan Losier ini 23 desa, dia termasuk 7 desa ini yang sering didatangnya 7 desa bang. 7 desa ini. Bumbun Alas, Bumbun Indah, Urat Peseluk, Harapan, Sadiate, Arif Majile, Naga Timbul dan Tunas Muda. Itu yang sering didatang. Itu yang sering di rahmanya ke sana nih bang. Nanti kapan-kapan kita datang kemari, ajak nanti abang kemari biar kita serpe malam-malam tidur kita di sini, bisa kita jumpakan nanti. Mbak kita jumpa sama dia harus kita pakai salam Ada ini bang. proses Ada adat dan prosesnya. proses harus lainnya, kita Bang. beradaptasi lah sama orang ini. Berarti bukan- proses adat pun harus ada dilakukan. ada harus memang pakai adat ini bang. Nggak sembarang kita ini masuk tanpa izin nanti. Sasarannya kita nanti. Karena warga sini sudah sering dikejarnya bang. Kereta itu dirusaknya, diinjak-injaknya ada tuh dah bang. Udah 5 kejadian. Makanya aku nggak berani ambil risiko abang ke sana bilang aku nggak berani karena sawalat kita itu yang dulunya udah trauma buat orang lain. Nah, contoh kalau makan padi nanti makan jagung surut dia kalau lari dia. Saking lari takut dia bertahan terus, putar balikkan arah ngejar kita lagi dah. Itulah yang paling bahaya lagi. Itulah nanti kita tamatnya. Sudah ada korban dari masyarakat Yang sini, Bang? dulu udah ada bang. Korban. Agak pincang udah meninggal sekarang tuh. Yang dari Simpang Semadam tuh. Makanya kita nggak ambil risiko kita biar kita Bagus antisipasi, Bang. jaga apa kita keselamatan kita terutama. Kalau ada nanti langkah abang bisa kita nanti kita ikuti apanya bang. Ini jejaknya nih bang sampai ke arah sana. Memang posisi lari terus dia dari atas Ya. keduguk Ya, terus nggak begini bisa. dia terus druk. Nggak bisa. Habis kemari lompat ke sini dia terus. Nggak bisa. Dia ini bang Mari dia terus nih. sejarahnya Teguan lewat larinya bukan main ini kayak kerbau, lebihan kerbau dia. Iyalah. Udah 1 hari kami ikuti dia dari belakang. Itulah gini dia. Jago kali dia. Yang nggak tidak mungkin jadi mungkin dia. Batu karang itu kan tajam. Makanya waktu penggiringan dulu sama gajah Zina itu sama gajah Sawalan kalah apa sana itu. Dulu pernah katanya bawa gajah dari luar kemari, Bang, yang Ada, untuk Pak, ngusir, ada. untuk Ada. ngusir. Ini pun Tapi berhasil, Bang. mana Nggak berhasil. waktu termen kedua Kalau memang berhasil nggak ada lagi di sini. Iya, ada lagi ya. dipaksa dipindahkan seberang sana. Menurut bahasanya orang ini nggak mau pindahkan ke sana. Kau Memang pindahkan rumahnya di pun sini. sana nanti balik lagi kemari. Kiraan 20 hari lari itu. 25 tambah 25 hari untuk memindahkan gerombolan ini ke Nah, itulah. keluar wilayah. Tapi enggak pemukiman. ke TNGL kita. Ke TNGL. Ke Hasil TNGL nggak kita. ada. Tapi tidak juga keluar ya. Enggak, Bang. Nggak bisa. Berapa dana orang hari itu? Banyaknya keluar. Sekitar 800 juta. Sama sekali tidak ada pindah, Bang. Nggak ada. Jadi Tembak gajah yang dibawa itu yang di Nggak bawah sanggup hari lagi itu di ngikuti sana enggak gajah sanggup yang lagi di sini, ikut Bang. gajah di sini. Karena persoalannya fisik gajah yang dibawa orang itu sama yang di sini berbeda jauh. kekuatan fisik. Sehingga gajah. gajah hari itu pun sakit. Sakit satu, meninggal satu sampai di sana.
Kalau satwa yang di sini itu lewat karang tuh pun. Jadi dia jalan, lari. Ini yang Tahan dia atas tuh. bukit ini karang ini, kayak kaca. Oh, berarti di posisi di atas ini karang. Karang dia. Dia letter L dia. Kalau gajah zinar itu enggak sanggup dia berdarah kakinya terus. Enggak tahan. Oke bang, ya bang. Ayo kita masuk. Oke, udah ada. Nih. Ayo nih. Ada suara geruduk. Nah, Dia ngobonnya bang. ini dia. Dia yakin abang tidak bersuara pun bisa tuh. Enggak bersuara dia datang. Lalu-lalunya baru datang kita. Ini. Itulah sejatinya orang. Ini dia harus kita cepat-cepat karena udah ada tanda-tanda gajahnya mau datang. Harus kita antisipasi. Ini dia bekas-bekasnya. Harus kita cepat. Nah, ini dia. Tekan juga guys. Ini dia. Jalan ini bang. Ini dia jejaknya. Kelihatannya sudah ada suara yang mau datang. Ya, jalan ini dipenuhi dengan kotoran gajah. Sudah ada yang datang dari suara ini. Ini dia pipa masyarakat yang dipecahkan ini. Akibat pipa dipecahkan sehingga saluran air ke pemukiman masyarakat sekarang mati atau terhenti airnya. Masyarakat tidak dapat air bersih, itulah puing-puing pipanya yang dipecah. Nah, ini dia, pipanya habis diinjak dengan binatang kali. Tengah dalam. Tadi kena anu bang. Jadi selalu polisi yang mati itu. Ini dia bambu-bambu. Ini mungkin yang membuat daya tarik tersendiri bagi gerombolan gajah ini karena di sini banyak sekali asupan makanannya. Ini dia pohon-pohon coklat masyarakat yang juga bagian dari makanan gajah ini. Ini mungkin yang membuat menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka. Tapi gerombolan gajah ini yang disebutkan kurang lebih ada sekitar 8 ekor ini hidupnya berpindah-pindah di lokasi 7 desa. Lokasi 7 desa ini. Ini dia hanya sekitar berarti dari tempat gajah tadi kumpulan gajah bermalam dari pemukiman warga hanya sekitar 500 meter 5 sampai 600 meter. Ini dia pemukiman warga hanya 500 meter. Warga sini mengaku sering sekali mendengar suara-suara teriakan gajah ini. Susah, jalannya licin, jalan licin dan terjal. Nah, kita sudah sampai lagi ke pemukiman warga dan nantinya akan kita saksikan lagi. Ini dia perkebunan masyarakat yang bersebelahan persis dengan pemukiman masyarakat. Oke guys, saksikan terus di SHD channel Agara. Nanti kita ini udah petualangan kita sementara, dan saksikan terus nantinya karena kita akan lanjut dengan episode di berikutnya. Sementara kita balik ke pemukiman warga dulu untuk
untuk mengambil peralatan atau mengambil semua yang kita butuhkan. Nah, yang katanya juga harus ikut Pak Pawangnya. Nah, kita nyari Pak Pawangnya dulu nanti guys. Nah, ini dia. Untuk bisa bertemu dengan gerombolan gajah ini katanya menurut masyarakat tadi harus ada sedikit prosesi adat jin. Nah, ini dia. Harus ada sedikit proses kulonun. Nah, ini dia. Hanya sekitar 500 meter dari pemukiman masyarakat. Ini dia pemukiman masyarakat. Nah, ini dia pemukiman masyarakat. Hanya sekitar 500 sampai 600 meter tempat gerombolan gajah tadi bermalam. Ini dia pemukiman masyarakat. Oke guys, bisa di channel Agara melaporkan, dan ikuti terus kami. Jangan lupa like dan subscribe. Salam Jengkulon.